Modiar tersandung kasus penyerobotan lahan, Rocky Gerung ditinggalkan kelompok 212. Ditulis oleh Ferry Padli di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Ada peribahasa ilmu mengatakan semakin berisi semakin merunduk. Artinya semakin pandai seseorang akan semakin rendah hati. Hal ini juga yang pernah diucapkan oleh penulis dan filsuf Prancis pada era pencerahan Voltaire. Semakin aku banyak membaca, semakin aku banyak berpikir, semakin aku banyak belajar, semakin aku sadar bahwa aku tak mengetahui apapun. Nah, kalau yang dilakukan oleh Rocky Gerung justru berbanding terbalik dari ilmu padi itu. Ia yang hanya mengenyam pendidikan S1 tapi demen dipanggil profesor, kemudian merasa seolah dirinya saja yang pintar di muka bumi ini, terbukti dengan suka mengatakan orang lain dungu. Termasuk dia juga suka merendahkan Presiden Jokowi. Padahal kalau dibandingkan dengan orang nomor 1 di Indonesia itu, Rocky nggak ada apa-apanya. Bayangkan dia itu hanya pengangguran dan sesekali diundang di acara ILC yang sudah di stop itu. Sedangkan Jokowi dipilih oleh 85 juta lebih rakyat Indonesia yang saat ini sudah menjadi salah satu tokoh dunia. Sementara Rocky jadi ketua RT pun belum tentu akan terpilih karena hasil kinerjanya belum ada sama sekali. Selain daripada sok jadi Bang Jago merendahkan orang lain. Dan orang yang merasa diri paling benar seperti inilah biasanya yang bermasalah. Dengan cara merendahkan orang lain itu dia berusaha untuk menutupi aibnya sendiri. Kita ambil contoh Budi Sarwono, Bupati Banjarnegara. Kala itu ia pernah merendahkan Luhut dengan mengatakan Menko Maritim tersebut penjahit dan menghina Gus Dur dengan mengatakan mantan Presiden RI itu matanya buta. Nggak taunya si Budi ini sendiri yang menerima fee pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2017-2018 senilai 2,1 miliar rupiah. Saat ini ia pun sedang sekolah di ruang tahanan KPK dan sudah merasakan bagaimana hangatnya memakai rompi oranye yang bertuliskan tahanan KPK. Kembali ke Rocky tadi, terbukti ia memang orang bermasalah. Ia menduduki lahan dan membangun rumah di atasnya, padahal tanah tersebut bukan haknya, tapi milik PT Sentul City Tbk. Sedangkan Rocky mendapatkan lahan itu dari pelaku tindak pidana kasus jual beli tanah dan pemalsuan surat Andi Junaidi. Lucunya, surat tanah yang dikuasai Rocky tersebut bukan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang seperti Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN, tapi ditandatangani oleh Kepala Desa setempat yakni Acep Supriyatna. Yang konon katanya si Acap ini terlibat dalam banyak kasus sengketa tanah. Tidak pula karena merasa sebagai pemilik tanah yang sah, PT Sentul City pun mensomasi Rocky untuk segera mengosongkan serta membongkar rumahnya tersebut. Tidak hanya itu, PT Sentul City juga memperingatkan Rocky kalau tidak segera mematuhi somasi itu, dia akan ditindak tegas atas dugaan tindak pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Uniknya, bukannya meminta maaf atau menyadari kesalahan yang diperbuat, Rocky malah berencana menggugat balik PT Sentul City dengan nilai gugatan 1 triliun rupiah. Pertanyaannya, kenapa 1 triliun? Bukankah nilai rumah Rocky itu kalau dihitung totalnya nggak sampai 1 miliar? Rocky beralasan nilainya memang tidak seberapa, tapi kenangan bersama rumah itu yang mahal. Dan yang paling bikin nyesek sebenarnya, di saat tersandung kasus, ia sama sekali tidak dibela oleh kelompok 212. Pasukan kapak maut itu seolah lupa dengan semua kebaikan Rocky selama ini, bahwa dulu ia pernah membela gerakan 212. Begitupun saat Pilpres 2019 digelar, baik Rocky maupun PA 212 sama-sama bahu-membahu memenangkan Prabowo. Tapi sekarang seolah kenangan itu sirna sudah. Pertanyaannya, kenapa sekarang PA 212 tidak membela Rocky? Apa alasannya? Jelas karena mereka sedang tidak butuh filsuf KW itu. Jadi ngapain juga mesti dibela? Jangankan Rocky, Ani saja yang kecebur got kemudian diejek oleh Denny Siregar tidak dibela oleh PA 212. Hal ini tentu tidak lepas dari Gubernur DKI itu yang mencuekin Novel Bamukmin yang berniat menjadi cawapresnya. Jadi PA 212 itu murni gerakan politik Ferguson yang dibungkus pakai isu agama. Pada dasarnya mereka juga menerapkan tidak ada kawan dan lawan sejati dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan. Ketika Rocky menghantam pemerintah khususnya Presiden Jokowi, mereka bela dan mereka dukung. Namun ketika Rocky tersandung masalah, lihatlah apa yang terjadi sekarang ini. Mereka diam saja. Bagaimana menurut Anda? Sisi unik saat Gibran dampingi Presiden Jokowi kunker, ditulis oleh Anto Cahaya di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
Selain jadi wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka sejauh ini belum pernah bertemu dengan Presiden Jokowi. Kapasitasnya sebagai seorang kepala negara dan kepala daerah. Dan baru-baru ini di Solo kesempatan itu datang. Presiden Joko Widodo dan putranya, Gibran Raka Buming Raka, yang menjabat wali kota Solo akhirnya tampil bersama dalam sebuah forum resmi. Meski hanya sebentar, Gibran mengaku sempat mendapatkan masukan dari Jokowi. Adapun keduanya bertemu dalam kunjungan kerja Presiden di Universitas 11 Maret, Senin 13 September. Berdasarkan pengamatan awak media, agenda ini merupakan momen perdana Gibran selaku wali kota mendampingi Jokowi selaku presiden yang melakukan kunjungan kerja resmi di Solo. Jokowi kali ini hadir membuka acara Forum Rektor se-Indonesia. Acara digelar sangat tertutup sehingga wartawan dilarang masuk ke kampus. Dilihat dari dokumentasi Pemkot Solo, Gibran sempat mengantar Jokowi saat hendak meninggalkan lokasi. Diberitakan ada beberapa orang yang turut mengantar, antara lain Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dan Rektor UNS Jamal Wiwoho. Gibran terlihat berdiri di belakang mereka. Saat Jokowi berpamitan, Gibran turut membungkukkan badannya selayaknya para pejabat pada umumnya sebagai tanda hormat kepada Presiden. Dan kepada wartawan, Gibran menjelaskan bahwa dirinya mendampingi Jokowi bukan sebagai anak. Ya profesional aja toh, kemarin mendampingi untuk acara Forum Rektor itu, kata Gibran saat dijumpai di Balai Kota Solo, Selasa 14 September 2021. Kejadian yang terbilang unik itu tentu saja mengundang perhatian, mengingat Presiden Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka adalah bapak dan anak. Tapi tingkat keprofesionalan Gibran tentu patut diacungi jempol. Ia tentu akan menjaga marwah dan pandai menempatkan perannya sebagai pejabat daerah, yaitu sebagai wali kota Surakarta. Ditanya apakah di sela-sela kunjungan Jokowi memberikan masukan khusus kepadanya dalam memimpin kota Solo yang sebelumnya juga pernah dipimpin Jokowi, Gibran mengakuinya. Di antara masukan itu adalah masalah kurangnya penghijauan dan pendidikan yang harus ditingkatkan lagi. Masalah penghijauan masih kurang, masalah pendidikan harus digenjot lagi, ujar dia. Gibran menyebut waktu yang terbatas membuat Jokowi belum sempat menengok sejumlah tempat di Solo. Beberapa tempat yang ingin dikunjungi antara lain Solo Technopark atau STP. Seperti yang kita ketahui, Technopark Solo ini salah satu program Gibran yang cukup fenomenal kaitannya dengan dukungannya terhadap UMKM. Jika dilihat dari sisi kegiatan kunker, tentu tak ada beda dengan daerah lain pada umumnya, seorang kepala negara ke sebuah daerah. Tapi kunjungan ke Solo ini jika dilihat dari sisi politis tentu dapat dimaknai berbeda. Hubungan sang presiden dan wali kota Solo adalah bapak dan anak. Di titik inilah orang akan melihat tingkat emosional mereka seperti apa. Tapi jika melihat rekam jejak seorang Jokowi, dilihat dari sisi seorang bapak ke anak, selama ini masyarakat dapat melihat bagaimana anak-anak mereka dibiarkan tumbuh sesuai dengan pilihan mereka. Jokowi termasuk sukses mendidik anak-anaknya mampu menjadi seorang pengusaha di daerah, layaknya dirinya puluhan tahun silam sebelum akhirnya masuk ke ranah politik. Dan barangkali itu yang juga terjadi kepada Gibran Raka Buming Raka. Dan sisi lain dari Gibran mampu menunjukkan kelasnya sebagai kepala daerah. Ia memberi hormat layaknya kepala daerah pada umumnya. Gibran Raka Buming Raka selama ini digadang-gadang oleh banyak masyarakat dapat menjadi salah satu calon pemimpin di masa depan. Tapi saya menduga cap privilege yang ia dapat karena anak seorang presiden akan menjadi beban atau sebaliknya menjadi sebuah tantangan agar ia keluar dari bayang-bayang nama besar bapaknya yang fenomenal. Beban Gibran Raka Buming Raka jelas jauh lebih besar. Jika ia bermain-main dengan amanah yang ia emban, maka tak hanya dirinya yang hancur, tapi nama bapaknya juga bisa runtuh seketika. Dan saya rasa Gibran sangat paham betul soal ini. Selama kepemimpinannya di kota Solo, seperti yang kita lihat, kerap membuat gebrakan yang berbeda dengan bapaknya yang dulu. Gibran jauh lebih vokal secara tindakan. Ia terkadang secara tidak langsung dengan sangat berani menantang dan mengundang kepada pihak-pihak yang berseberangan dan duduk bersama mencari solusi. Dan sejauh ini yang membuatnya berbeda, semisal dengan meninggalkan simbol-simbol jika dirinya hadir atau ada di tengah masyarakat, dan cukup sukses meredam kondisi kota Solo secara umum. Well, kita akan menunggu gebrakan Gibran apalagi ke depan. Apakah yang bersangkutan memang pantas disebut calon pemimpin masa depan atau hanya karena privilege yang ia miliki? Bagaimana menurut Anda?